Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist struktur data dan pembahasan kita di episode 6 ini adalah queue atau antrian. Data yang mengantri, kurang lebih seperti itu. Jadi apa itu queue? Queue atau bahasa Inggrisnya adalah antrian gitu ya, adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Ya seperti kalau kita ngantri, kita datang duluan, ya kita selesai duluan gitu. Dan yang ngantri selanjutnya ya berada di belakang, kan seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, karakteristik penting queue adalah bersifat FIFO atau first in, first out. Artinya, data yang terlebih dahulu masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Jadi ya siapa yang ngantri duluan ya itu yang bakal selesai duluan. Gitu. Nah lalu seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari, dimanapun itu, antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika yang berada di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian yang di belakang, yang ada di belakang akan terus bertambah dan antrian paling belakang di sini dinamakan dengan rear atau tail, atau yang ekornya lah seperti itu. Nah, jika ada yang keluar dari antrian atau nanti kita sebut istilahnya dengan di queue, gitu ya, di queue, maka data tersebut adalah yang paling depan. Gitu. Jadi yang selesai itu yang paling depan. Dan data berikutnya setelah data yang keluar berubah menjadi data paling depan. Jadi yang urutan kedua jadi menempati urutan yang paling pertama, gitu ya, atau headnya atau frontnya. Depan, paling depan. Begitu, itulah kurang lebihnya pembahasan mengenai apa itu queue. Nah, lalu analogi queue ya seperti antrian kita sehari-hari lah ya. Kita ngantri di pom bensin kah atau di bank gitu ya, di ATM dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya gambaran yang jelas di sini ya, karena kita sering melakukan antrian di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu operasi standar pada queue yang pertama ada NQ, menambahkan elemen keantrian. Ya, jadi ada orang atau data yang ngantri lagi menempati antrian. Nah, lalu di queue menghapus data pertama pada antrian, artinya yang berada di depan udah keluar gitu, udah selesai urusannya. Kemudian ada is full, memeriksa apakah ruang queue sudah penuh atau belum. Memeriksa apakah antrian itu sudah penuh atau belum. Ya, dan nanti di queue itu kita akan batasi, berarti yang ngantri itu cuma 5 orang atau 5 data gitu kita batasi, atau misalnya 10 orang gitu. Jadi nggak unlimited gitu ya, nggak. Jadi kita batasi nanti. Kemudian ada is empty, memeriksa apakah ruang queue kosong atau tidak, gitu ya. Kemudian ada count, menghitung banyak data pada antrian. Ada berapa orang sih yang ngantri gitu. Nah, kemudian ada display atau view, mencetak semua data pada antrian. Kemudian ada destroy atau clear, menghapus atau membersihkan semua data pada queue. Artinya semua data yang ngantri kita hapus dan nggak ada lagi antrian. Ya istilahnya kalau udah tutup ya udah bodo amat gitu ya, udah nggak nerima antrian lagi gitu. Itu destroy atau clear. Nah, lalu penerapan queue itu untuk apa sebenarnya? Di sini representasi antrian di kehidupan nyata dan antrian pada memori. Sebenarnya saya ini menurut saya aja, karena saya cari-cari juga di referensi manapun, di sumber manapun, itu nggak ada yang pasti apa sih penerapan queue di komputasi komputer, itu belum ada gitu. Tapi secara istilah, karena saya pernah belajar organisasi komputer ya, arsitektur dan organisasi komputer, jadi si penerapan queue ini seperti antrian pada memori komputer gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu konsep queue pakai array. Jadi kita bisa pakai dua cara ya untuk membuat queue. Bisa pakai array dan pakai linked list. Oke, kita pakai yang array dulu di video ini. Jadi misalnya nih, kita punya array yang mempunyai 5 data, gitu ya. Artinya indeksnya mulai dari 0 sampai 4 kan gitu ya. Kemudian kita punya variabel maksimal, gitu ya. Kita tentukan maksimal ngantrinya tuh berapa. Jadi di sini 5. Jadi ada 5 antrian. Kemudian ada front. Variabel front diisi 0 dan back diisi 0 kalau ya belum ada yang ngantri gitu. Sip ya. Nanti si variabel front ini mendeteksi urutan depannya tuh yang mana,
kemudian urutan yang belakang tuh yang mana, begitu ya. Mudah-mudahan paham nih teman-teman. Lalu untuk penambahan datanya gimana ya? Jadi ada pengecekan kalau backnya itu kurang dari max. Jadi tadi kan backnya masih 0 ya, dan maxnya 5, jadi 0 masih lebih kecil dari 5, makanya bisa ditambahkan gitu. Dan data yang pertama masuk berada di paling depan atau indeks ke 0 gitu ya. Dan nanti frontnya plus dan backnya plus juga gitu. Tapi front, kalau ada datanya itu pasti frontnya adalah 1, karena nggak mungkin front ada di sini ya. Di sini yang dilayani terlebih dahulu, sedangkan di depan dianggurin, enggak. Jadi front tetap di 1 kalau ada datanya. Kalau nggak ada datanya, front isinya 0 gitu. Itu untuk penambahan data nanti sampai backnya kan ada di 4. Dia ada di 4, berarti 4 masih lebih kecil sama dengan 5 maksimalnya, boleh tuh ditambahin. Nah, kalau sudah tidak lebih kecil daripada maksimalnya 5, maka udah penuh nih antriannya. Begitu. Ya, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, lalu untuk penghapusan datanya seperti apa? Ya, yang dihapus adalah data yang paling depan. Itu tadi di depan itu ada Rudi. Nah, Rudi dihapus dan Bambang, Siti, Mamat, Wawan maju 1 langkah. 1 antrian lah seperti itu. Dan backnya min gitu. Jadi sekarang untuk yang antrian terakhir, ruang antrian terakhir kosong gitu, dan bisa diisi oleh data lainnya. Begitu. Gimana? Kalau udah ada gambaran, kita langsung ngoding aja teman-teman. Oke ya, kita langsung ngoding aja. Teman-teman bisa pakai DevC++, bisa pakai NetBeans, kalau bisa Notepad pun juga jalan. Kalau teman-teman paham perintah terminalnya gitu ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code aja. Oke, jadi yang pertama kita akan include IOStream begini, kemudian kita memakai std ya, namespace std begini, dan kita akan buat array-nya itu global ya, scope-nya global. Jadi di sini misalnya array antrian gitu, antrian, sip. Jadi kita punya variabel maksimal antrian array gitu ya. Misalnya kita isi berapa nih? Maksimalnya 5 aja deh biar nggak berat-berat ya. 5, kemudian kita punya front awalnya 0, dan kita punya back juga sama dengan 0. Ini kalau belum ada datanya. Kalau kita siapin ruangnya, ruang antrian array. Ya, jadi kita misalnya pakai apa ya? Pakai string aja lah tiba datanya. String misalnya array antrian, atau gini deh, antrian ATM gitu. Banyak datanya adalah maksimal antrian array, jadi 5 gitu. Dan seperti ini dulu. Kenapa error? Oh, gini aja, isi aja 5. Sip ya, nggak ada error. Kemudian di sini kita buat main method atau fungsi mainnya, fungsi utamanya ini, tapi belum kita isi dulu. Yang pertama kita akan enqueue terlebih dahulu. Oke, enqueue atau penambahan data antrian ini. Jadi kita buat void ya, enqueue antrian array aja, array. Karena nanti kita bisa pakai linked list, bisa pakai array, jadi di sini enqueue array aja. Sip, gini berarti kita punya data string gitu ya sebagai parameter, dan di sini data. Sip, tapi perlu kita lakukan pengecekan full enggak gitu. Jadi sebelum kita enqueue array sebenarnya kita bisa aja cek is full ya, sekalian is full. Cek data antrian penuh atau tidak. Ya, tipe datanya boolean is full array gitu. Ya, if jika misalnya back sama dengan maksimal antrian array, maka return true, kan gitu ya.
else return false gitu. Jadi kalau misalnya backnya itu 5 ya berarti penuh, kalau backnya nggak 5 berarti masih ada yang kosong gitu. Kemudian sekalian aja lah ya, sekalian aja di sini ada is empty gitu, boolean is empty array if backnya sama dengan 0 gitu ya, maka return true, else return false gitu. Jadi kalau data belakangnya itu nggak ada ya maka nggak ada si data yang ada di antrian gitu. Kita udah cek is full dan is empty. Lalu di sini kita cek if kalau is full array sama dengan true ya, atau gini aja boleh, sama aja maknanya sama, maka cout antrian penuh inline ini ya. Else kalau nggak penuh ngapain? Kalau nggak penuh kita cek lagi ya, kita cek apakah datanya kosong atau tidak gitu. Sip. Kalau is empty array sama dengan true kan gitu ya, atau gini aja sama aja bacanya, maknanya sama. Nah kalau misalnya datanya masih kosong gitu ya, apa yang kita lakukan? Kalau data kosong atau antrian kosong, apa yang kita lakukan? Else kalau nggak kosong. Kalau antriannya kosong yang pertama, jadi kan tadi di slide seperti ini, jadi misalnya masih kosong dia frontnya kan awalnya 0 dan backnya awalnya 0 gitu ya, maka sekarang adalah isi apa tadi nama arraynya, antrian ATM indeks ke 0 kan gitu ya. Data pertama kan belum ada, diisi dengan data ngambil dari parameter gitu. Lalu apa? Lalu backnya plus plus, frontnya plus plus gitu. Front plus plus dan backnya plus plus juga. Ini kalau misalnya antriannya masih kosong dan kita tambahin data yang awal. Jadi inilah yang pertama ngantri. Nah kalau nggak kosong gimana? Kalau nggak kosong kita berarti tahu backnya ada di mana gitu ya. Berarti di sini antrian indeks ke back kita isi data gitu. Kemudian si backnya plus plus, cuman backnya yang plus plus. Oh ini bukan antrian ATM gini. Sip. Jadi misalnya nih kita hanya punya satu data, ini berada di indeks ke 0, cuman backnya kan 1, kita bisa manfaatin backnya, berarti indeks ke back 1 kita isi, dan backnya plus plus karena front tetap 1 kalau ada datanya kan gitu ya. Sip. Oke, kita sudah melakukan untuk NQ. Coba kita print, kita perlu berarti ini tutupnya di sini ya. Oke, berarti kita perlu print atau display atau view. Display atau view. Sip. Berarti kita punya void, misalnya view array gitu ya. Kemudian kita perlu looping atau kita cout dulu deh pertama. Data antrian ATM inline. Kemudian apa ya? For. Pakai for aja. In i sama dengan 0. Ya kalau i lebih kecil dari maksimal antrian array
i-nya plus plus. Gitu. Maka tampilkan gini deh. Cout. Di sini misalnya i plus 1, kita concat lagi dengan titik, kemudian datanya. Datanya berarti antrian ATM indeks ke i, kan gitu ya. Kemudian end line. Gini. Cuman gini deh, kita akan melakukan pengecekan. Ini kan kalau misalnya ada datanya, kita kan cetaknya sampai akhir ya, sampai antrian yang ruang antrian yang terakhir maksudnya. Nah, tapi kita cetak kayak gini. Cuman kita lakukan pengecekan deh. Kalau ruang tidak kosong, if kalau antrian ATM indeks ke i, gitu ya, tidak sama dengan gini, kan kita pakai string, jadi kalau kosong gini aja tanpa spasi, kalau spasi dihitung, maka ini gini deh, ini kita pindahin ke sini, cek apakah ruang kosong atau tidak. Ini kalau tidak kosong, kemudian else di sini kalau kosong. Oke, gini. Jadi maksudnya gini. Kita kan akan cetak semuanya. Gitu ya, kita cek kalau ruang ini tidak kosong, tampilkan seadanya. Kalau ruang ini kosong, nah berarti beda cerita tampilinnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya ruang tidak kosong, lakukan ini yang tadi. Oke. Nah, kalau kosong gimana? Kalau kosong, kita bisa copy aja dari sini, cuman kita akan manipulasi sedikit. Maka tampilkannya bukan datanya, tapi kita akan tampilkan gini deh, kosong. Gitu. Sip ya. Cobain sekarang. Misalnya tambah data dulu. NQ array. Kita masukin data yang pertama, misalnya Mamat gitu. Mamat ngantri yang pertama. Oke, kalau sudah kita akan view array. Sip ya. Sip, sudah seperti ini, coba di save lalu di running. Tuh. Jadi pertama ada Mamat doang gitu, atau kita tambahin lagi NQ array. Siapa lagi? Misalnya si Udin. Kemudian view lagi. Atau sidebarnya saya tutup dulu lah ya, supaya nggak menu-menuin layar. Print lagi, running. Oke, jadi sekarang Mamat pertama, lalu disusul dengan Udin. Gitu ya. Oke, kita sudah melakukan untuk beberapa tahapan ya. Ada view, ya. Kemudian ada NQ, ada is empty, is full. Gitu. Sip. Nah, tapi kita belum melakukan pengecekan di sini. Di sebelum view. Ya kan kita langsung view aja ya. Gini. Cuman kita nggak melakukan pengecekan tadi. Harusnya lakukan pengecekan dulu. Kita bisa cut yang for-nya, statement for-nya. If gitu ya. If kalau misalnya is empty array true, artinya datanya kosong, langsung aja tampilin antrian kosong. Gitu ya. End line. Nah, kalau nggak kosong, tampilin kayak gini yang tadi. Gitu. Sip, ini kenapa? Oh, ini kurang satu. Tab. Good, rapi sekarang. Begini. Jadi sekarang misalnya kita belum punya data gitu ya, kita komentarin. Lalu kita akan print langsung. Antrian kosong. Gitu. Kalau kita punya data, gimana? Oke, tampilkan data antriannya. Begitu. Sip ya. Kita sudah melakukan penambahan untuk yang antrian menggunakan array. Good. Seperti ini.
Kemudian kita tambahin sampai misalnya 4 gitu ya. Kita tambahin sampai 4. Jadi boleh kayak ginilah, 1 2 3. Di sini ada Wati. Lalu ada bujang gitu ya. Sip, print lagi atau running lagi. Good. Jadi sekarang ada 4 data yang ngantri. Yang kelima kosong, atau kita tambahin sampai 5. Boleh. Tambahin sampai 5. Di sini siapa nih? Santi gitu. Running lagi. Good ya. Sip. Gini deh, misalnya nih kita cek kalau misalnya udah penuh, cuman kita tambahin lagi. Misalnya di sini contoh. Boleh nggak? Nggak boleh tuh, antrian penuh. Nggak bisa nambah. Begitu teman-teman. Atau gini deh, setelah for kita tambahin 1 print lagi supaya nggak penuh kayak gini ya. Nggak ada enternya gitu. Kita tambahin lagi di mana ya? Ini for. Oh, di sini aja. Cout. Enter 1 kali, tambahin enter 1 kali lagi. Jadi sekarang harusnya agak renggang. Tuh. Jadi kita bisa baca dengan leluasa. Good. Kita sudah tambahin. Kemudian ada apa tadi? DQ. Sorry, ada DQ. DQ. Atau penghapusan data depan. Begitu. Sip ya. Sip. Kemudian di sini ada void DQ array. Gitu ya. Kemudian kita cek juga. Misalnya nih, kalau misalnya if is empty array, kalau misalnya antriannya kosong, ya langsung cout. Coutnya apa? Antrian kosong. Ini. Kalau nggak kosong, kita bisa hapus gitu. Oke, jadi gampang aja. Kalau kita mau ngapus elemen yang paling depan, berarti gini. Antrian ATM index ke 0 gitu ya. Kita isi dengan ini. Nggak ada datanya. Gitu. Tapi yang kita tahu tadi bahwa kalau kita melakukan penghapusan data, si data gitu ya akan naik 1 antrian. Jadi ke depan 1 langkah, ke depan 1 langkah, ke depan 1 langkah gitu. Sehingga Rudi diganti Bambang. Gitu. Makanya kita bisa lakukan seperti ini. Berarti antrian indeks ke 0 diganti dengan antrian ATM indeks ke 1. Gini. Oke. Kemudian antrian indeks ke 1 diganti antrian indeks ke 2. Gitu ya. Kemudian antrian indeks kedua diganti antrian indeks ke 3. Kemudian antrian indeks ketiga diganti antrian indeks ke 4. Itu. Kemudian antrian indeks ke-4 yang terakhir kan maju tuh. Jadi kita bisa bikin ini 0. Gitu. Jadi misalnya nih ada 5 data ya. Ada 5 antrian data. Kita akan DQ 1 deh. DQ array. Sudah. Kemudian view. Harusnya maju nih. Jadi Santinya maju ke 4, Bujang maju ke 3, Wati maju ke 3, Mamat out. Coba di running. Gitu. Sip ya, coba lagi. DQ lagi. Running. Nah, kan gitu ya. Oke, nah tapi kok lebih keren kalau kita menggunakan looping? Boleh. Jadi kita bisa pakai for ya. For integer i sama dengan 0 gitu. Kalau i lebih kecil dari back. Kenapa kok kita pakai back? Karena gini, siapa tahu backnya cuman 4. Ya kita mau mubazir kalau kita pakai maksimal. Berarti kita nanti loopingnya sampai 5 kali. Mubazir. Mending kita pakai backnya.
Ya, tergantung si data yang paling belakang itu sampai antrian ke berapa gitu. Jadi nggak mubazir memori, walaupun sedikit saja. Ya, kita meminimalisir kerja berat lah gitu ya. Kita pakai back. Kemudian i-nya plus. Gini. Kemudian antrian ATM indeks ke I diganti dengan antrian ATM indeks ke I plus I plus 1, sorry. Gini. Sip ya. Kalau sudah, coba di running. Sama nggak hasilnya? Tuh, sama persis. Begitu. Sip ya teman-teman ya. Lalu untuk yang count dan untuk yang destroy kita belum. Oke. Yang pertama count dulu deh. Count array. Menghitung banyak data yang ngantri. Oke. Jadi gini, kita pakai integer. Namanya count array. Gini ya. If kalau misalnya is empty array sama dengan true, artinya datanya kosong, maka return 0. Gitu. Else if kalau misalnya is full ya, is full array, datanya penuh, maka return berapa? Maksimal antrian array. Gitu ya, berarti sampai maksimal. Kemudian else kalau enggak penuh dan enggak kosong, maka return back. Gampang tuh. Gitu. Jadi yang paling belakang tuh sampai antrian ke berapa gitu. Gampang ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya saya taruh di awalnya di sini. Ketika datanya masih penuh, kita taruh di sini misalnya cout jumlah data yang ngantri. Ya, kita concat dengan kita memanggil fungsi count array. Kita concat dengan data titik, kemudian end line. Oke, kita bisa kopas, taruh di sini, kemudian kopas lagi, taruh di paling bawah. Oke, coba di running. Data antrian 5 data untuk Waga Padma. Ada 5 data. Loh, kok 5 data terus? Sorry. Kayaknya kita belum melakukan untuk yang NQ ya. Oh, DQ. Nah, di sini. Berarti setelah kita di queue ya, selesai satu data untuk diurus, setelah for backnya min. Gitu. Sip, coba kita running lagi, bener nggak? Oke. Ini 5 data untuk ini. Ini 4 data untuk ini, dan ini ada 3 data untuk ini. Oke, boleh lah. Boleh. Tapi kenapa kita nggak manfaatin aja di sini ya? Coba, ini kita bisa copy aja. Kemudian hapus. Kita manfaatin di print sekalian, biar nggak belibet gitu. Di print, mana print? Oke, di sini. Jadi nanti ketika kita print atau kita running, antrian ada 4, antrian ada 3, kan lebih simpel gitu daripada kita manggil satu persatu, repot. Sip, DQ sudah, kemudian count juga sudah. Yang terakhir nih sekarang, yang terakhir adalah destroy atau clear, membersihkan semua data antrian. Karena misalnya ATM sudah tutup atau tokonya sudah tutup, jadi nggak ada antrian lagi. Bisa lakukan dengan void
gitu ya, fungsi tanpa pengembalian nilai, void destroy array gitu. Sip ya. Sama halnya dengan di queue, kita perlu looping. Mana di queue? Di queue, supaya kita nggak aneh ya, kita bisa pakai ini. Ditaruh destroy gini. Kalau kosong, antrian kosong itu. Kalau nggak kosong, seperti ini ya, sampai ini ke maksimal antrian array. Lalu ini indeks ke i-nya diganti dengan 0 gitu. Sip. Dan backnya langsung backnya langsung min. Cobain destroy array ya, kita hapus semua datanya, kemudian kita view. Bisa nggak? Min 2 data antrian ATM 000. Sebenarnya sudah kosong, cuman kok bisa min 2 gitu. Coba kita cek lagi deh. Oh, kita belum melakukan pengecekan di sini. Coba ini ya. Gini. If itu kalau misalnya backnya lebih dari 1, artinya kalau misalnya backnya itu di 2 atau di 3, di 4 gitu ya, artinya masih ada 1 data di awal itu, maka antrian ATM indeks ke back min 1 kita set jadi 0 gini ya, lalu backnya min. Gini aja dulu, nanti harusnya masih ada 1 data di awal harusnya. Cobain, atau malah di sini yang antri 1 data dia masih ada Wati. Nah sekarang kalau cuman tinggal Wati gitu ya, berarti di sini apa ya, else gitu, artinya masih ada 1 data di awal, maka antrian ATM indeks ke back min 1 kita set juga 0, backnya min, dan frontnya min. Jadi semuanya jadi 0, frontnya 0, backnya 0. Jadi nggak ada data yang ngantri gitu. Dan frontnya min. Atau biar gampang gini deh, backnya kita set jadi 0 dan frontnya kita set jadi 0 gitu ya. Kalau sudah, coba di running lagi. Nah ini malah tambah error nih. Oke, jadi yang antri 3 data, cobain ini dihapus dulu, kita cut lah, boleh kita cut, running lagi. Sip. Ini kemudian coba coding lagi, else if misalnya backnya sama dengan 1 dan frontnya sama dengan 1, atau frontnya nggak usah malah ya, kan mubazir gitu, front selalu 1, maka antrian ATM indeks ke back min 1, artinya indeks ke 0 kita set jadi 0, kemudian backnya kita set jadi 0 dan frontnya kita set jadi 0 juga gitu. Cobain lagi. Nah sekarang bisa tuh, di antrian jadi kosong gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham lah ya. Oke, kita sudah melakukan standar operasi queue menggunakan array. Jadi kalau kita ulang lagi, kita sudah membuat antrian ya, ruang antrian dengan bantuan variabel maksimal, front dan back. Kita sudah cek is full untuk cek antrian udah penuh atau belum, is empty kosong atau enggak, kemudian enqueue, penambahan antrian,
Kemudian di queue, penghapusan data depan. Kemudian count, menghitung banyak data yang ngantri itu berapa. Kemudian destroy, menghapus semua datanya yang ngantri. Kemudian ada view atau display, untuk mencetak seluruh data yang ngantri. Begitu. Sip. Dan di video selanjutnya, kita akan tetap membahas queue, cuman kita menggunakan linked list. Nah, ini sedikit lebih seru nih. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan membantu. Dan di video selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita masih membahas mengenai queue menggunakan linked list. Ini lebih seru lagi. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nuswa Bransyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.